Episode pertama ngomongin ditipu penjual online. Oh udah ya, halo, ketemu lagi di ID Bougainville. Sekali ini saya akan buat playlist baru namanya ngomongin ditipu penjual online. Beberapa triks lah untuk kawan-kawan di luar sana. Jadi ada banyak yang cerita sama saya kalau mereka ketipu transaksi tanaman biasa bougainville di Tokopedia, Shopee dan marketplace lainnya. Ketipunya ya tetap bibitnya tetap dikirimnya adalah bougainville, cuma yang dikirim itu tidak sesuai dengan jenis yang mereka mau gitu. Jadi jenis yang mereka dapat setelah ditanam ulang itu semuanya oren, dan ini enggak cuma 5 atau 10 pelanggan, mungkin 20 sampai 30-an orang. Banyak sekali yang dapat kasus itu. Pertama, saran saya kalau kalian belanja di ya marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu, jangan tergiur sama harga. Pertama, jangan tergiur sama harga. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalian untuk meminta video gitu atau contoh foto lain, menanyakan stoknya apakah benar ready atau tidak. Soalnya gini, banyak foto ID Bougainville yang waktu itu saya masih rajin memberi watermark ID Bougainville pun masih dipakai banyak oleh penjual lain gitu. Udah dikasih watermark masih dipakai penjual lain, dan pembeli juga kayaknya nggak begitu peduli atau memang nggak tahu gitu atau gimana, kurang tahu saya juga. Gimana kalian melihat barang suatu produk di marketplace tapi fotonya digunakan adalah marketplace orang lain gitu, produk orang lain. Selain itu banyak juga yang ketipu sama bougainville warna biru. Ini pernah saya singgung di Instagram ID Bougainville beberapa waktu lalu. Ada yang udah punya koleksi bougainville biru, 95% yang menjawab udah, tapi yang keluar bunganya semuanya oren lagi semuanya. Itu tadi sudah, kalau misalkan udah lihat video ya, kalau nggak ada biasanya kan entah waktu hujan atau apa itu biasanya sebagai penjual, saya sebagai penjual juga biasanya agak kesulitan untuk memvideokan. Tapi kalau foto kemungkinan ada itu, tapi jangan sembarang transaksi lah, pokoknya jadilah pembeli yang cerdas, karena ya nggak bisa semuanya juga disalahin kepada penjual. Kadang-kadang banyak juga pembeli yang main pencet doang, habis itu ya udah gitu. Saya sempat juga yang kemarin pembeli bayar pakai COD di Shopee waktu itu, pengiriman ke Pulau Bali. Sampai di Bali dia merasa nggak pernah memesan, kata, dan paket itu dipulangkan lagi ke saya gitu. Yang pertama kasihan ekspedisi sih nggak perlu kasihan sih, kasihan tanamannya udah berangkat ke Bali, balik lagi ke sini ke Kalimantan, jadi ya lumayan lama lah dalam perjalanan gitu. Tapi paketnya sampai ke tempat saya hidup lagi gitu, aman sih, karena tahu bagaimana cara memulihkan atau menghilangkan stres dari perjalanan jauh gitu. Paketnya saya kasih antimo. Oke, misalkan kalian transaksinya melalui WA atau media sosial seperti Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Kalau WhatsApp lah terutama ya. Kalau Instagram pastikan mereka punya Instagramnya punya
Maps, punya nomor HP yang bisa dihubungi, dan fotonya nggak itu aja gitu, banyak video, banyak konten yang mereka buat atau penjual pedagang yang buat. Itu yang kedua. Kalau misalkan kalian pakai WhatsApp, pastikan menginstal aplikasi Get Contact. Ada di sini nih, tuh di situ. Nah, itu aplikasinya. Install aplikasi itu dan kalian bisa memasukkan nomor HP penjual atau siapapun orang yang pengen kalian tahu siapa orangnya gitu. Misalkan nih, ketika kalian masukkan nomor HP saya di Get Contact, pasti akan keluar apa-apa aja. Nanti saya tunjukin apa aja yang keluar. Nah, kayak gini nih, tuh nah, kayak gini. Nah, tinggal, jadi kalau misalkan nomor itu penipu, biasanya tuh udah banyak tuh ada garis merah atau tanda merah bahwa si pemilik nomor itu penipu gitu. Walau rentan juga sebenarnya ketika misalkan tiba-tiba ada orang yang jahil di nomor HP saya dikasihnya nama penipu, wah semua orang akan tahu bahwa saya penipu. Itu bahayanya, tapi setidaknya waspada lah gitu kalau untuk belanja, dan ya pintar-pintar dikit lah gitu. Pasti ada komunikasi dengan pembelinya gitu, itu aja sih. Pada pengirim-pengirim saya nggak juga membayangkan apakah mereka kayaknya sih biasa aja sih mereka menjual tidak sesuai dengan produk. Masalahnya ini misalkan yang kemarin itu ada orang yang pesan 50 batang, 50 jenis, dibeli semuanya di salah satu marketplace gitu. 50-50-nya itu orange semua. 50-50-nya itu orange semua. Itu masalahnya. Misalkan dari pesan misalkan 50, ada 4 batang, 5 batang yang orange yang tidak sesuai dengan pilihan. Saya memaklumi itu, biasa banyak faktor yang membuat itu biasanya tidak sesuai pengiriman. Entah faktor misalkan pengiriman yang sama di hari itu enggak, maksudnya ada pembeli-pembeli lain juga yang memilih atau memesan bibit yang banyak, mungkin bercampur atau gimana gitu. Itu kesalahan manusia aja gitu, maksudnya kesalahan teknis doang gitu, dan itu bisa ditanyakan ke penjual gitu. Tapi kalau misalkan udah pesan 5 datangnya orange semua, itu jelas-jelas sekali sangat menipu gitu. Dan saran saya kalian juga berikanlah feedback yang sesuai di aplikasi tempat kalian memesan gitu. Berikan aja feedback yang paling objektif kepada pembeli, nggak apa-apa gitu. Kayaknya gitu aja sih ngomong kali ini. Saya bakalan lebih sering buat video ini, maksudnya di luar yang ngobrolin Bougainville. Cuma untuk yang pertama ya nggak apa-apa lah, berikan pengantar dulu bahwa nanti akan ada video-video lainnya di luar Bougainville. Kayaknya saya juga perlu banyak dokumentasi selain ya Bougainville, karena Bougainville yang awalnya pekerjaan, yang awalnya hobi, jadi rutinitas dan pekerjaan, dan itu hobinya terkikis dan butuh energi banyak gitu. Sebuah hobi yang menghasilkan sebenarnya kalau Bougainville. Cuma beberapa ini saya meninjau ulang kerja-kerja pertanian, kerja-kerja kebun gitu yang saya lakukan selama 2 tahun ini. Ya tadi hobi jadi penghasilan, dan saya bersyukur atas itu. Cuma kenikmatan dalam bermain atau melepaskan hasrat hobi itu agak berkurang karena terlalu banyak aktivitas transaksional gitu. Ya walau transaksionalnya menyenangkan, tapi yang lain-lainnya juga ada yang tidak menyenangkan, dan saya harus membuat seimbang antara aktivitas yang saya lakukan. Seperti ya saya ada buat postingan di Instagram tuh yang ini Sabtu Minggu, ya mumpung hujan ya udah saya harus menyelesaikan satu bacaan dulu, jadi agak slow minggu ini, nggak apa-apa ya. Senin nanti aktif lagi. Hari Minggu ini juga kebetulan 1 Muharram, jadi ya benar-benar waktu yang tepat untuk beristirahat, memalingkan kepala, berisi kepala bentar ke dunia-dunia yang lain.
Terima kasih telah menyaksikan episode pertama ini ngomongin ditipu penjual online. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.